Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, HMI Cabang Karawang, Komisariat Hukum SIKA kembali menggelar diskusi online. Pada kesempatan kali ini, Bidang Kominfo HMI Hukum SIKA kembali menggelar diskusi online yang bertemakan Konstitusi HMI. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri, dan di sini juga saya nggak sendiri, ditemani oleh Kabid dari Bidang Kominfo HMI Hukum SIKA, dengan saya sendiri, Ridwan Ardiansa, dan Kabid Bidang Kominfo HMI Hukum SIKA. Silakan diperkenalkan namanya. Oke, siap. Ya, terima kasih Wan sebelumnya. Suaranya terdengar kan ya? Aman, aman Bang. Aman, terdengar Oke. aman. Perkenalkan, saya Iksan Rizky Fadila, selaku Ketua Bidang Kominfo, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Karawang, Komisariat Hukum SIKA. Nah, di sini sebenarnya kita nggak ngebahas secara terlalu mendalam seperti LK1 atau follow up dan upgrading konstitusi HMI ya tentunya. Karena di sini kita hanya mengupas cangkang-cangkang dan istilahnya itu masih sampul-sampul dan pengantarnya aja. Ya, lebih ke gambaran lah. Nah, karena waktunya juga singkat ya podcast ini, karena kalau kita bahas secara mendalam mungkin akan habis 3 jam, kita mungkin bahas pasal per pasal. Benar-benar. Langsung Langsung aja kali saya Bang ya. lempar lagi ke, ya oke. Ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari pembahasan yang pertama kali Bang ya, sesuai tema kan pembahasan kali ini itu konstitusi HMI. Yang pertama tuh yang pengen ditanyain tuh, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi di dalam HMI itu sendiri Bang? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke konstitusi HMI ya, kita tuh bongkar dulu apa sih yang tentang hukumnya gitu. Karena kan konstitusi itu nggak mungkin jauh dari hukumnya. Iya, benar. Nah, hukum itu sendiri merupakan sebuah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Iya. Nah, biasanya itu hukum itu sendiri juga disertai sanksi ya, baik sanksi hukuman seperti pidana dan lain-lain atau juga sanksi sosial, tergantung di mana hukum itu hidup. Nah, oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan. Tindakan ini oleh penguasa tentunya, untuk lebih memudahkan batasan pengertian hukum. Nah, perlu kita ketahui, hukum itu juga memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri. Iya. Nah, unsur-unsur hukum yang saya rangkum lah ya, istilahnya. Itu salah satunya itu adalah peraturan. Peraturan di sini mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Dan juga peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi kayak seperti pihak-pihak berwenang. Ditaruhlah kalau di HMI ini hasil dari musyawarah, kongres, atau dari penguasa segala macam. Lalu peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa dan mengatur tentunya ya. Adanya sanksi juga terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, untuk ciri-cirinya itu biasanya ya, yang paling general itu adanya perintah atau larangan, dan perintah dan larangan itu harus ditaati setiap orang atau setiap anggota. Nah, unsur utama dalam hukum itu juga ada yang namanya ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan lain-lain tentunya. Tapi yang paling dominan di sini pastinya tentang ketertiban ya, karena itu fungsi dari hukum itu sendiri. Nah, setelah kita membahas itu, barulah kita lari ke konstitusi. Nah, konstitusi itu sendiri adalah bentuknya, bentuk dari peraturan-peraturan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan-peraturan yang di bawahnya dalam suatu organisasi. Makanya ya dalam hierarki lah, contohnya hierarki peraturan di Indonesia kan yang paling tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana
ya hampir sama dengan konstitusi ini juga tidak bisa, maksudnya peraturan di bawah itu tidak bisa melangkahi peraturan yang paling tinggi. Karena di Indonesia itu sistemnya hierarki. Peraturan biasanya sistemnya hierarki, tidak harmonis. Konstitusi itu juga sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pada pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga, seperti pemerintah atau ya kalau di organisasi, kekuasaan lah, segala macam, tata tertib. Tapi sini kita yang berbentuk organisasi ya, termasuk dalam hal-hal kewenangan dan batasannya. Oke. Berarti bisa dibilang tuh, mungkin kalau kita tarik secara garis besar kali Bang ya, konstitusi di HMI itu berarti mengatur ya, mengatur kayak pada Iya. pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga seperti pemerintah, seperti itu kali Bang ya. Iya benar, peraturan istilahnya yang paling tinggi lah istilahnya konstitusi itu. Iya, oke, baik. Bentuknya. Baik. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar sana belum tahu konstitusi di HMI itu seperti apa, barusan sudah dikasih tahu sama pemateri, banyak juga dijelasin tuh latar belakangnya, terus diulas juga dasar hukumnya seperti apa, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bicara soal konstitusi nih, karena kan istilahnya ini materi-materi yang ada di LK1 lah. Kebetulan kan Ridwan juga sudah melalui lah yang namanya LK1 gitu. Iya, alhamdulillah sudah. Dianggap membahas cangkang-cangkangnya. Nah, menurut Ridwan sendiri nih, seberapa penting sih konstitusi di HMI ini? Oke, baik. Kalau menurut saya kali Bang ya, ini jatuhnya lebih ke pendapat kali ya, pendapat pribadi kan. Penting sih, soalnya konstitusi dalam berorganisasi kan ya, seperti yang ada di HMI, sama halnya dalam kehidupan berislam gitu kan. Kita sebagai umat Islam tentunya memiliki pedoman panduan dalam berbagai hal dalam menjalani kehidupan kan. Tidak berbeda dengan konstitusi yang dari dibahas pada pertanyaan sebelumnya kan. Terus menurut saya juga konstitusi itu yang juga menjadi pedoman dalam bertindak, berproses, dalam berorganisasi. Konstitusi juga merupakan pedoman penting setiap organisasi. Dengan adanya aturan dan panduan tersebut, kadar HMI yang berkedudukan sebagai pengurus dan anggota akan terkontrol gitu Bang, dalam suatu garis aturan yang sama, dalam arti sehingga dalam menjalankan kehidupan ber-HMI dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ada di konstitusi itu tersebut. Seperti itu kali Bang. Atau mengikuti arah yang sudah tepat. Ya benar. Memang seperti itulah maknanya ya. Jadi sangat berperan penting sekali. Memang dalam suatu, bukan dalam pemerintahan saja, organisasi pun harus mempunyai konstitusinya sendiri sebagai dasarnya. Baik. Mungkin kalau pendapat saya mengenai penting atau tidaknya konstitusi HMI itu menurut saya penting sih Bang. Sangat penting. Ya, penting. Nah, tadi kan sempat dibahas juga tuh kayak pengertian konstitusi apa, terus kayak penting atau enggaknya konstitusi di organisasi tersebut kan. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya kali Bang ya, biar kita lebih hidup aja gitu kan, ngobrolnya lebih enak. Apa saja sih isi dari konstitusi yang ada di HMI gitu kan? Mungkin Abang sebagai ya bisa dibilang udah lama kan ya terjun di organisasi HMI, mungkin sudah tahu lebih dalam tentang konstitusi di HMI. Mungkin bisa dikasih tahu buat teman-teman kita yang di luar sana. Oke. Sebenarnya walaupun saya pribadi itu lebih lama di HMI, bukan berarti saya lebih tahu, tapi istilahnya lebih duluan belajar aja. Iya. Nah, jadi di dalam isi konstitusi HMI itu bisa dibilang ya, ruang lingkupnya itu diantaranya ada makna mukadimah HMI. Yang dimana artinya dalam keislaman itu Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama hak yang merupakan rahmatan lil alamin. Dan itu Allah juga menciptakan manusia sebagaimana difirmankan menjadi khalifah fil ard. Makna HMI berdasarkan Islam. Artinya Islam merupakan ajaran yang hak dan sempurna yang berfungsi untuk mengatur pola kehidupan agar manusia sesuai fitrahnya sebagai pimpinan dengan kewajiban mengabdi dan berserah
di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di sini bakal masuk sedikit ke ADART tentunya. ADART ini sebagai pedoman pokoknya itu ada Al-Qur'an, hadis tentunya, dan juga ADART HMI. Nah, di sini juga ada makna tujuan HMI ini, ada di pasal 4 tentunya. Pasal 4 ini berbunyi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan dari HMI itu sendiri. Ada di bab 3 ya, di mukadimahnya. Ini ada di anggaran dasar tentunya. Yeah. Lalu, selain tujuan, kita lebih ke bab 3 dulu ya, karena bab 2 itu kan membahas tentang asas tadi. Asasnya itu HMI berasaskan Islam kan. Iya. Itu ada pasal 3. Nah, ini di bab 3 ini agak ada 3 ini. Ada tujuan, usaha, dan sifat. Usaha ini ada dalam pasal 5. Di mana salah satunya itu membina pribadi muslim untuk mencapai akhlakul karimah. Pribadi muslim di sini diharuskan istilahnya mengupgrade akhlaknya gitu, jangan sampai keluar dari jalur moral. Lalu ada membina pribadi muslim yang mandiri, mengembangkan potensi kreatif, keilmuan sosial dan budaya. Nah, dari HMI ini usahanya bukan sekedar kita ikut organisasi capek-capean aja gitu ya. Di sini kan udah tertera gitu. Ini kita tuh mengembangkan potensi. Anggaplah HMI ini sebagai wadah. Wadah untuk kalian berkembang. Berproses kalian Ya, jadi bisa bilang kayak wadah buat berproses, buat berkembang. Nah, benar. Ibaratnya kita masuk ke HMI itu ibarat membawa gelas kosong. Dan kita mengisi gelas dengan air itu di sana. Jadi, HMI itu sendiri juga tempat kita mengembangkan potensi kreatif kita. Kreatif itu ya contoh lah seperti misalnya dari contoh kecilnya kita bikin pamflet segala macam, itu mengembangkan kreativitas kan. Lalu dari segi keilmuannya, ya ini kan sering ada yang namanya kajian-kajian, upgrading segala macam, diskusi atau podcast. Itu juga dapat mengembangkan keilmuan dari para kader. Lalu sosial dan budaya. Lalu ada lagi, mempelopori pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. Nah, di sini juga berarti sebagai kader itu kita nggak boleh rigid, nggak boleh kaku. Terus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dianul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada lagi memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia. Lalu berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi, dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, ini poin yang sangat menarik menurut saya pribadi ya. Jadi kayak kita sebagai kader tuh jangan jadi apatis lah. Kita juga harus peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan kita maupun lingkungan masyarakat. Yang jauh dari kita. Ya, masyarakat. Entah itu lingkungan kampus maupun luar kampus. Istilahnya seperti itu. Iya. Nah, ini juga ada pasal 6 itu sifatnya. Sifatnya itu HMI bersifat independen. Jadi kita tuh bukan kaki tangan siapapun ya. HMI itu bukan kaki tangan atau ditunggangi siapapun. Kita tuh independen. Kita punya asas sendiri, ideologi sendiri. Yang tentunya berasaskan Islam ya. Islam. Itu asas kita. Jadi nggak ada yang menunggangi kita. Misalnya kayak organisasi-organisasi atau partai-partai itu nggak ada. Jadi kita lebih ke independen. Lalu dibahas juga dalam bab 4 ini status dan fungsi dan peran. Status HMI ini tertera dalam pasal 7. HMI ini adalah organisasi kemahasiswaan. Nah, fungsinya ini ada di pasal 8, di mana berfungsi sebagai organisasi kader. Perannya, dalam pasal 9, HMI ini berperan sebagai organisasi perjuangan.
lalu ada bab ke bawahnya. Mungkin kita nggak akan bahas terlalu dalam, kita Iya. bahas Poin-poinnya ya. cangkang-cangkang, poin-poinnya dulu Iya, aja. poin-poinnya. Karena untuk menarik rasa penasaran mereka, Wan, biar mereka tuh ikut LK1 ya kan, ini karena pembahasannya tuh lumayan lah. Dan juga biar nggak terlalu, karena takutnya mungkin kalau mahasiswa hukum seperti kita, ini merupakan hal yang nikmat lah untuk dibahas gitu kan. Dibahas, ya benar. Tapi untuk kayak seperti fakultas eksak, ya contohlah seperti pertanian segala macam, itu kan istilahnya awam lah kalau soal hukum dan konstitusi ini. Jadi kita bahas yang cangkang-cangkangnya saja. Oke, baik. Nah, tentu saja dalam konstitusi HM itu sendiri sudah jelas adanya aturan-aturan yang di mana setiap anggota atau kadernya harus menaati dan menuruti setiap aturan-aturan yang tertulis di konstitusi. Paling gitu, Bang, kalau Oke, isinya ya. baik. Terima kasih. Mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya kali ya, Bang ya. Oke, boleh. Boleh. Tadi kan udah dijelasin ya dari pertanyaan ke satu sampai yang tadi baru saya dijelaskan. Ini lebih ke pertanyaan peraturan sih, Bang. Eh, Hmm, Apakah HMI terpaku atau terikat dalam peraturan yang ada di konstitusi itu, Bang? ya tentu harus terikat gitu. Tadi kan sudah diterangkan juga di mana peraturan ini sebagai alat untuk menertibkan anggotanya, anggota dari organisasi itu sendiri. Jadi mau nggak mau, mereka harus menaati. Karena dari sifat, balik lagi ke sifat hukum tadi, di mana sifatnya itu mengatur dan memaksa. Iya, Kita tuh dianggap tahu. Kita tuh selalu dianggap tahu. Walaupun kita nggak, misalnya kita nggak pernah baca ADART, taruhlah. Pasti ada aja dong kader yang nggak baca ADART. Kalau kita melanggar AD atau ART tersebut, ya kita menerima sanksinya. Seperti itu, Bang. iya. Oke. Tadi udah dijelasin juga ya dari pertanyaan satu, terus kedua, ketiga, sampai keempat sekarang. Buat Hmm, mungkin buat teman-teman kita yang belum tahu apa itu konstitusi DMI, baru sudah dijelasin Bang ya. Dari pertanyaan satu iya, sampai ke yang tadi barusan dibicarakan, dijelasin juga. Gitu kan. Mungkin selebihnya nanti kawan-kawan yang ingin tahu lebih lanjut bisa cari sendiri kali ya Bang ya. Tentang ADART iya itu benar. apa, kayak konstitusi lengkap itu seperti apa, kayak gitu bisa cari sendiri di internet mungkin banyak kali ya Bang ya. Wah, banyak tuh PDF-nya juga ada. Masih banyak. Ya kalau misalnya beneran pengen lebih lanjut, mungkin bisa gabung kali Bang ya sama HMI ya. Nah, itu Itu ikut dia LK1 sih. aja. Iya, ikut LK1 aja. Oke Benar, Bang, benar, masuk benar. masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Ini juga soalnya Hmm. makin sini pertanyaan tuh makin makin seru buat dibahas gitu kan. Tadi kan Benar, yang benar. yang barusan dibahas kan HMI itu terpaku atau tidak kan di dalam peraturan yang di konstitusi. Nah, ini tuh lebih ke Hmm. pengertian dan pentingnya organisasi, Bang. Ini kita lebih ke apa ya? Lebih ke pengertian organisasi lah. Kan. Bisa Iya. dijelasin mungkin apa itu organisasi itu seperti apa, terus organisasi HMI itu seperti apa. Eh, Nah, arti pentingnya organisasi itu, yang pertama kita adalah menambah ilmu. Itu udah pasti dong. Pasti. Wawasan adalah sesuatu yang ingin kita tuju itu ada di organisasi. Tapi nggak semua ya, maksudnya kadang itu organisasi itu selain tujuan kita ada di situ, kita juga harus memuluskan tujuan organisasi itu sendiri. Tadi kan tujuan HM itu ada di pasal 4. Ya, Tuh. Jadi apa istilahnya makna tujuan HM itulah ada di anggaran dasar pasal 4 lebih tepatnya. Kan tadi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Kita juga harus mewujudkan tujuan dari HM itu sendiri, terlepas dari tujuan kita masuk organisasi. Contoh menambah ilmu tadi, wawasan, relasi tentunya ya. iya, iya. Ya istilahnya konektivitas lah. Mungkin ada yang mau jadi tokoh politik atau tokoh masyarakat, itu perlu yang namanya konektivitas. Iya, Dan tentunya
Bahkan bukan sekedar menjadi tokoh ya. Kita juga saat misalnya melamar kerja gitu setelah lulus, kita taruhlah ke instansi segala macam, pasti dalam CV kita itu mereka kan tertarik jika kita banyak mengikuti organisasi. Iya, Karena benar-benar. Iya, benar-benar. logikanya, ini bukan pendapat saya pribadi, tapi ini logika dari orang yang memang bagian wawancara dari event itu sendiri. Logikanya, orang yang sudah atau aktif di organisasi, dia itu sudah terbiasa, Wan. Jadi terbiasa dalam bekerja sama, dalam artian bekerja dalam kelompok, Gotong maupun royong kali individu. ya. Gotong royong ya kayak gitu. Benar. Dari baik individu dan kelompoknya itu, dia sudah menguasai. Kadang kan orang ada yang pandai dia bekerja secara individu, tapi secara kelompok kerjasamanya kurang. Masih memakai ego, dan lain-lain. Iya. Jadi juga, selain itu juga, orang yang aktif organisasi itu biasanya sudah ketahuan lah, dia misalnya surat menyurat itu paling nggak minimal sudah paham, walaupun taruhlah belum pernah membuat, tapi setidaknya dia tahu format dan juga cara memanajemen. Ini yang paling penting, cara memanajemen waktunya, antara dia misalnya kuliah dan organisasi itu membagi waktunya seperti apa, mindsetnya itu sudah tertanam untuk Iya, iya. selalu pandai memanajemen waktu. Tentunya pola pikir ini tentunya tidak semua orang memiliki gitu. Maksudnya pola pikir orang yang berorganisasi ini cenderung berbeda. Iya. Berbeda dengan orang yang tidak ikut organisasi. Hmm. Ya bukan berarti nggak ikut organisasi dia lebih kurang pola Iya, pikirnya, lebih enggak. kurang ya. Cuman nggak lebih kurang juga yang nggak ikut organisasi juga. Mungkin pola pikirnya yang lebih bagus, tapi setidaknya dengan mengikuti organisasi, pola pikirnya lebih terbangun. Karena Lebih dia terbentuk. terbiasa dengan diskusi, Iya. segala macem. Nongkrong, misalnya bahasa muda-mudanya ya. Walaupun nongkrong banyakan misalnya, taruhlah banyakannya tuh mabar, main game bareng segala Iya, macam. Tapi kan benar. tetap terselip yang namanya obrolan-obrolan tentang program kerja di organisasi. Aduh, gue mau ngapain ya di organisasi itu? Aduh, kita mesti ngapain nih? Gimana caranya kita membangun organisasi? Dari membangun organisasi itu bagaimana organisasinya bisa bermanfaat? Acara ini bermanfaat? Apa sih yang isu-isu apa sih yang harus kita bahas? Jadi pikirannya tuh beda. Pola pikirnya tuh selalu berkembang gitu. Ya Menjalar. nggak semua menjalar, tapi nggak semua anggota organisasi dapat memiliki pola pikir seperti itu. Iya. Biasanya didapati oleh yang aktif-aktif aja ya. Kalau yang nggak aktif mungkin ya lebih ke ikut organisasi cuma sekedar kayak mau masuk BEM, mau masuk ini. Tapi ini emang faktanya, Wan. Iya. Banyak anggota kader tuh masuk HMI ini cuma sekedar syarat buat ikut BEM, BLM. Setelah mereka dapat apa yang mereka mau, udah engkang kok. Nggak aktif Mungkin lagi. mungkin istilahnya sebagai batu loncatan kali Bang ya. Itu. Ya Iya. tidak masalah, cuman ya jangan terlalu begitulah ya. Kalau buat Iya. kader-kader yang lain, Jangan. jangan pernah lupakan rumah kalian. Itu pesannya itu ya. Iya, jadi ya sebisa mungkin aktif itu. Maksudnya aktif juga kan ini sangat berpengaruh buat perkembangan ke depan kalian gitu. Tadi kan menambah kreativitas gitu kan. Hmm. Kreativitas itu didapat jika kitanya aktif gitu. Misalnya ya contoh lah bikin pamflet segala macam, kita nggak dibayar segala macam, tapi di situ kita mengembangkan kreativitas kita. Wah, ini pengalaman pribadi ya. Iya, iya Bang. Itu awal itu saya tuh nggak bisa yang namanya ngedit, itu nggak bisa banget. Ya dikit-dikit lah. Itu mulai dari acak-acakan, nggak ngerti pilihan font, warna, dan segala macam. Itu semua belajar saat organisasi, mulai dari pertama UKM kampus, fakultas lah, UKM fakultas, di situ diberi kepercayaan, memperdalam, lalu tim ses, memperdalam, dan akhirnya sampailah di ini juga memperdalam, makin memperdalam. Ya lumayan Iya. berkembang lah, tidak seperti awal ngedit, walaupun nggak bagus-bagus banget, nggak pro banget, tapi setidaknya lebih berkembang di situ. Itu secara kreativitas ya. Dari keilmuan, dengan sering mengikut kajian-kajian yang ada di organisasi, khususnya di HMI ini, itu juga dapat
mengembangkan potensi diri gitu, ilmu yang ada dalam diri. Paling segitu sih. Oke, tadi udah dijelasin ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu organisasi itu seperti apa, terus bedanya organisasi A sama organisasi B itu apa, terus lebih lanjutnya seperti apa, tadi udah dijelasin. Mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya kali Bang ya. Iya, iya. Oke, jadi masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini Bang, apa kayak pedoman perkaderan. Pasti yang namanya kayak kayak high mystery kan nggak jauh dari yang namanya kader kan, buat cari anggota ya istilahnya kayak gitu ya. Benar. Nah, bisa dijelasin nggak pedoman perkaderan di HMI itu seperti apa, terus kayak contohnya apa, kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin. Nah, biasanya pedoman itu ya aturan yang khusus membahas tentang sistem perkaderan yang dilakukan di HMI ya. Nah, Ya, ini pengaduan ini pasti terjadi gitu. Dalam artian sebelum kita menjadi anggota resmi, pasti ada yang namanya pengkaderan. Gitu. mungkin Halo? izin Ada? izin izin menambahkan kali Bang. Oke. Eh, Kayak dari pedoman perkaderan tuh lebih ke aspek perkaderan, kayak pembentukan integritas watak dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektual, terus pengembangan kemampuan profesional. Terus ada juga mungkin dari pedoman perkaderan tuh salah satunya kayak landasan perkaderan, kayak landasan teologis, landasan ideologis, kayak pola dasar perkaderan tuh kayak rekrutmen, pembentukan kader. Mungkin kurang lebihnya seperti itu tentang pedoman perkaderan kalau Bang ya. Benar. Iya. Selain itu juga, ya tadi balik lagi ke pasal bab 3 tadi. Iya. Pengadilan itu juga tujuannya itu ya tadi terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salah. Nah, itu gimana cara kita dalam pengkaderan itu menanamkan tujuan HMI ini yang ada di anggaran dasar pasal 4 ini. Gimana cara ya ke perkomisariat, cabang, dan misalnya PB gitu, menciptakan terbinanya insan akademis itu seperti apa ya tadi. Dengan usaha-usaha tentunya. Nah, ini juga masuk ke pedoman, maksudnya pedoman pengkaderannya ya, di mana kita tuh harus selalu membina dan mengembangkan potensi keilmuan, misalnya membina pribadinya tuh harus dibina gitu, muslim yang mencapai akhlakul karimah, moralnya, jadi muslim yang mandiri. Lalu tentunya mempelopori pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Gimana caranya kader kita tuh berkualitas gitu, seperti itu. Mungkin cara lainnya juga ada yang namanya upgrading nanti ya, setelah misalnya LK1 masuk ke komisariat masing-masing, di komisariat itu bakal ada upgrading. Itu sih, Wan. Ya, baik. Makasih buat materi. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bakal dijawab, di antaranya salah satunya kayak pasti yang namanya organisasi itu ada yang namanya pemimpin Bang ya. Kayak buat jadi Iya. pengurus kan. Terus ada juga kayak fase-fase atau waktu-waktunya si pemimpin itu kapan harus ganti. Nah, di HMI sendiri itu kan ada yang namanya pengertian RAK. Mungkin Abang bisa ngasih tahu pengertian RAK itu seperti apa, terus contohnya apa aja yang dibahas di RAK tersebut. Ya, karena ini sifatnya dapur pribadi ya. Iya. Per komisariat itu beda-beda, per cabang juga beda. Ya tentunya komisariat ya, karena kan ini RAK tentunya. Jadi kita lebih ke cangkang-cangkangnya apa saja sih yang dibahas. Iya. RAK ini kan merupakan rapat anggota tahunan organisasi ya kan, rapat anggota komisariat. Nah, ini biasanya agendanya utama itu menentukan rencana program organisasi 1 tahun ke depan dan juga pengurus baru selama 1 tahun ke depan. Dan juga berisi tentang pertanggungjawaban gitu. Proker apa saja yang sudah dilaksanakan, anggaran sudah berapa yang dikeluarkan, mungkin seperti itu kan.
Jadi kita nggak bakal lebih mendalam masalah RHK ini, karena ini merupakan dapur lah. Mungkin untuk podcast kali ini sampai sini dulu kali Bang ya. Soalnya waktu Oke. juga mengingat udah mau maghrib, terus kayak pertanyaan-pertanyaan tadi seperti ditanyakan sudah dijawab semua. Ya atau teman-teman pengen tahu lebih lanjut Oh iya, bisa tapi cari di internet. sebelum ini juga ada satu lagi, Wan, sebenarnya. Tentang Korkom. Korkom ini tuh. Oh, Korkom ya? Mm-mm. Korkom. Oke. Eh, mungkin podcast pada hari ini di bidang Kominfo dicukupkan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan buat kawan-kawan yang pengen lebih tahu atau lebih lanjut tentang HMI itu apa, organisasi HMI itu seperti apa, bisa cari tahu di internet atau bisa langsung aja ikut LK1 kali Bang ya? Paling cocok sih langsung ke Telkom satu aja ya. Lebih mendalam sih. Ya, lebih mendalam. Hmm. Nah, baik, saya sebagai host dan pemateri izin undur diri. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.